Tes, tes. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya di webinar komunitas tips dan trik belajar ID. Malam ini ada 2 webinar sebenarnya, cuman kita bagi tugas gitu. Rekan saya Duta sedang ada juga webinar, saya juga gitu, karena memang jadwalnya kita tidak sempat untuk menjadwalkan berbeda gitu ya, jadi terpaksa tabrakan, jadi tidak apa-apa jalan dua-duanya. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang menggunakan ChatGPT yang versi GPT-4 yang berbayar gitu ya. Tapi walaupun memang ini berbayar, saya yakin banyak hal yang bisa kita petik dari layanan ChatGPT ini, terutama dalam mengkreasikan konten pembelajaran. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ingin bertanya dulu nih, karena rekan-rekan semuanya mungkin ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Saya tanya dari awal dulu nih, tolong angkat tangan rekan-rekan, raise hand. Rekan-rekan yang belum sama sekali menggunakan ChatGPT, silakan raise hand. Udah semua kayaknya ya. Enggak, kalau misalkan belum, saya akan mempraktekannya dari awal gitu. Dari ChatGPT yang memang benar-benar tidak berbayar gitu ya, versi gratis. Tapi kalau semuanya sudah menggunakan, maka saya anggap semuanya sudah punya akunnya, dan kita akan mengkreasikan konten yang menggunakan versi yang plus atau GPT-4. Tidak ada ya? Oke, baik. Baik, kalau begitu langsung saja ya, saya akan memaparkan tentang GPT-4 itu, rekan-rekan. Jadi, rekan-rekan semuanya izinkan untuk share screen ya. Nah, ini rekan-rekan semuanya ya, kalau misalkan kita ketik ChatGPT, dan masuk ke dalam ChatGPT-nya, maka ada 2 fitur ya. Ada GPT-4 yang ini ya, ada GPT 3.5. Nah, yang ini. Bedanya apa? Secara kasat mata, secara apa ya? Secara sederhana kita lihat bedanya ya. Nah, kalau di GPT 3.5 ini tidak ada menu untuk meng-attach file. Artinya yang dianalisis itu adalah hanya perintah tertulis saja. Nah, tetapi di GPT-4, lihat, kita bisa meng-attach file atau memasukkan file dalam bentuk apapun, sehingga ChatGPT bisa menganalisisnya untuk kita. Ya, sekali lagi ini bedanya ya. Nah, ini GPT 3.5 yang gratis. Ini GPT 4. Nah, ini bedanya. Ada plusnya. Di mana plus ini kita bisa memasukkan apapun. Mau gambar, mau PDF, mau database gitu ya, dalam bentuk Excel. Mau apapun ini bisa dibaca oleh ChatGPT yang plus atau yang GPT-4. Ya. Seperti ini bedanya. Nah, dan di dalam GPT-4 sendiri ada beberapa menu utama, di antaranya yang pertama adalah bisa menganalisis data dengan sangat expert ya, dengan sangat cepat. Nah, ini namanya advanced data analysis. Kita nanti akan praktekkan. Kita masukkan database-nya, kita bisa mengetikkan apa yang diinginkan oleh kita untuk menganalisis data tersebut. Nah, kemudian ada plugin. Nah, di plugin ini kita bisa menginstalkan banyak sekali
store plugin yang bisa kita instalkan. Nah, ini dia ya. Dari mulai Canva ya, Canva, kemudian PDF gitu ya, dan yang lainnya ini bisa kita instalkan ya. Banyak sekali, bahkan jumlahnya saat ini berkembang begitu pesat sampai dengan mungkin mencapai ratusan ya plugin ini ya. Dan plugin ini bisa menambah kehebatan dari GPT-4. Nah, yang terakhir kita juga bisa mengkreasikan image. Ingat, mengkreasikan bukan mencari ya. Beda dengan Google. Google itu image-nya itu dicari dari indeks web-web atau blog atau apapun di internet yang ada, diindeks oleh Google atau direkam data-datanya oleh Google, sehingga kita kalau mencari sesuatu, Google akan merekomendasikan web tersebut. Nah, itu bedanya. Tapi kalau di ChatGPT DAL-E3, dia benar-benar mengkreasikan menggunakan artificial intelligence atau menggunakan kecerdasan buatan dari DAL-E4 ini. Nah, itu bedanya. Nah, pada malam hari ini saya akan mendemokan semuanya ya, menembokkan ini semuanya. Sehingga kita bisa belajar, oh ternyata GPT-4 itu seperti ini gitu ya. GPT-4 itu ternyata seperti ini. Dan di akhir nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan GPT-4 ini gitu ya. Sehingga Anda bisa mendapatkannya dengan cukup mudah gitu ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Ya. Kita akan mulai dari yang pertama, dari bawah dulu ya. Saya akan mengkreasikan dari bawah dulu, dari mengkreasikan image ya. Rekan-rekan semuanya. Ya, rekan-rekan semuanya. Bentar, saya accept dulu ya. Yang masuk. Ya, oke, sudah semua. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau rekan-rekan semuanya saya bisa mengkreasikan image atau mendesain image, itu salah rekan-rekan semuanya ya. Karena apa? Karena saya itu spesialisnya adalah hanya konten tulisan saja biasanya ya. Nah, karena saya memiliki keterbatasan itulah, maka saya memanfaatkan artificial intelligence untuk mengkreasikan image. Nah, image yang ada di Aspal Edu ini, di channel YouTube saya, ini adalah hasil kreasi artificial intelligence, baik yang ini, ya, yang foto profilnya, ataupun yang wall-nya, yang di atas, ya. Memang bisa seperti itu, bisa, ya. Coba rekan-rekan silahkan pesan image di kolom chat. Coba Kang Asep bikinkan image ini gitu ya. Coba nanti saya akan praktekkan kepada rekan-rekan di kolom chat ini ya, di kolom chat Google Meet ya. Nah, sambil saya mendemokan. Nah, sekarang saya akan mendemokan nih ya. Mendemokan apa yang bisa dikreasikan oleh dia ya. Contoh ya. Tolong buatkan sebuah gambar ya. Semut ya. Semut ya. Semut untuk sebuah produk. Atau kita balik. Buatkan saya sebuah logo produk makanan dengan konsep atau menampilkan semut di dalamnya. Oke, kita coba ya. Buatkan saya sebuah logo produk makanan dengan konsep menampilkan semut di dalamnya. Ini saya ini aja pikiran liar saya gitu ya. Oh, saya pengen lagi semut nih sekarang gitu ya. Kadang-kadang tupai gitu, kadang-kadang apa ya? Ya udah saya pikir ya apa aja gitu ya. Yang bisa. Bahkan saya kemarin mengkreasikan saya bikin aplikasi Android gitu ya. Nah, ini dia ya. Tuh ya.
and food katanya. Wih, keren ya. Ini kalau dijual rekan-rekan semuanya di produk jasa di dunia internasional, ada Fastwork, ada Desain 99 dan yang lainnya, ini sudah bisa dijual gitu ya. Sudah bisa dijual jasa ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, silakan rekan-rekan barangkali punya ide ya. Buatkan saya logo ini atau buatkan saya gambar ini, saya akan suruh nih si ini untuk membuatkannya gitu ya. Dan kita bisa download ini ya. Kita bisa download ya. Kita bisa download. Oke, silahkan. Silahkan ya. Coba ya, ada yang ngechat nggak? Oke, ada yang ngechat. Oke, sebuah wordmark Go Mitra dengan lumba-lumba sebagai maskot. Mungkin terlihat. Oke. Oke, ini udah lengkap sekali ya dari Pak Masri ya. Oke, saya akan coba ya. Go Mitra dan lumba-lumba. Oke ya. Banyak yang bergabung. Selamat datang nih yang baru bergabung. Oke, saya akan dari Pak Masri dulu ya. Ya, bonusnya nanti Pak Masri image-nya saya kasihkan untuk Pak Masri ya kalau memang mau, kalau memang bagus ya jatuhnya ya. Oke, kita coba ya, kita coba. Nah, lumba-lumba. Saya baca dulu ya supaya jelas tipografi. Oke, kirim ya. Ini request gambar dari Pak Masri ya. Nanti saya kasih linknya ya Pak Masri ya. Saya kasih linknya untuk Anda, link drive-nya. Bisa diunduh nanti gambarnya ya. Wih. Wah, mantep. Mantep. Keren habis ya. Keren habis ya. Mau yang logo ini, mau yang ini, ya terserah ya. Nanti mau ada revisi juga bisa ya. Oke, ini saya downloadkan yang ini ya untuk Pak Masri ya, supaya bisa dilihat di laptopnya Pak Masri ya. Oke, ayo rekan-rekan, siapa yang mau coba lagi mengkreasikan image ya, mengkreasikan image, yuk silahkan. Nah, oke, ini saya bagikan, share. Oke, anyone with the link can view, copy. Nah, saya berikan di kolom Gmeet. Oke, ada lagi enggak ya yang mau? Ada lagi enggak? Wah, masih makin ramai nih, makin malam makin banyak yang bergabung. Selamat datang yang baru bergabung. Saat ini Anda sedang menyaksikan demo dari GPT-4 ya dalam mengkreasikan image. Oke, siapa lagi nih? Oke. Dua-duanya siap, nanti belakangan ya. Oke, kemudian ada Bu Nelly Hikmah Veolita. Image Nadera dengan ikon kupu-kupu dan buku. Coba ya. Ini request dari Bu Nelly ya. Kita request ke GPT-4. Oke. Oke, ini oke, kreasi image. Mungkin nanti saya gabungkan saja dalam drive ya. Di akhir saya bagikan. Wes, mantap tenan ya. Keren. Ada lagi yang request yang lain? Mangga silahkan, ayo. Silahkan. Tolong buatkan tokoh animasi yang karakternya hewan dasar laut. Oke, Bu Larasati. Kita coba ya. Nah, buatkan tokoh animasi yang karakternya hewan dasar laut. Nah, ini saya download dulu ya. Nanti di akhir saya upload sekaligus ya. Saya berikan link drive-nya ya. Jangan kemana-mana tapi jangan pergi dulu karena nanti saya bagikannya di kolom chat ya, kolom chat.
Oke, ada lagi silahkan rekan-rekan semuanya yang mau request image silahkan. Request image, kita sedang mendemokan GPT-4. Wow, mantap. Keren. Ya, ini hasil kreasi dari request Bu siapa tadi ya? Bu Nelly ya, Pak Bumi Hijau versi Avatar. Oke. Bumi Hijau versi Avatar, coba ya. Ngerti nggak dia ya? Mohon kalau bisa requestnya itu agak lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Takutnya nggak sesuai dengan keinginan ya, lebih spesifik ya. Oke, kita lihat ya, Bumi Hijau versi Avatar. Oke. Rija Merianti. Oke. Boleh buatkan saya sebuah karakter untuk akun media sosial saya. Karakter tersebut menggambarkan guru penuh semangat. Oke, boleh, Bu. Oke. Guru penuh semangat, punya banyak ide, bahagia, dan good looking. Karakter ini akan menjadi ikon untuk media sosial saya. Oke, baik. Bu Riza, segera ya. segera ya. Oke. Ayo, request. Ayo, mumpung gratis. Ayo, ini kalau kalau ini harus beli gambar kayak gini ya. Mangga silakan. Ayo. Makin malam makin ramai. Sudah 25 orang. Nah, ini Bumi Hijau versi Avatar. Ini juga saya download ya. Di akhir nanti saya berikan semuanya. Google Drive-nya ya. Kalau diberikan sekarang lama ya. Lama ya. Nah, ini ya. Saya modif sedikit perintahnya ya. Berperan sebagai ilustrator. Buatkan saya gambar guru yang penuh semangat, banyak ide, bahagia dan good looking. Karakter ini menjadi ikon. Oke. Gendernya belum nih, Bu Riza lupa ya. Nah. Guru perempuan. Oke. Perempuan, Pak. Iya. Oke, kita buatkan. Mantap. Yang lain ayo request. Ayo request. Silakan. Spesifik ya Pak Asep, pakai jilbab gitu kali. Oh iya ya, harus pakai jilbab. Oke, nanti kita revisi ya. Nah, nanti ya. kita revisi sekalian saya demoin. Bisa revisi di situ kan. Nah, bisa, nanti direvisi perintahnya kita tinggal modif aja. Jadi nggak perlu perintahnya lengkap. Nanti di bawahnya buatkan yang versi berhijab gitu. Gampang itu nanti ya. Sudah berapa orang kah? Widih, benar Bu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada hijabnya ya. Oke. Buatkan yang berhijab. Kalau di yang perintah di atas diedit gitu Pak Asep? Oke, buatkan yang berhijab. Pak Asep, kalau yang perintah pertamanya itu diedit kan ada bisa edit biasanya ya? Aduh, saya ini hujan gede di sini ya. Saya kurang mendengar, Bu. Yang pertama apa? Yang itu Pak, di perintah sebelumnya kan ada bisa edit ya, jadi ditambahin di situ. Oh, yang ini. Nggak apa-apa, emang nanti masih nyambung kok. ChatGPT itu nggak harus ngedit di atas. Dia nyambung dan mengingat perintah sebelumnya. Baik. Nah, kan? Nyambung kan? Nyambung. Iya, Pak. Oh, ya. Saya downloadkan ya. Saya downloadkan. Dua-duanya, Pak. Ya, siap. Ayo yang lain. Oke. Saya mau tanya, Pak Sep. Boleh. Itu harus pakai CC aja ya ke plus itu? Nanti di akhir ya, memang paling aman sih pakai CC ya. Pakai CC. Nanti di akhir saya jelaskan bagaimana kalau nggak pakai CC gitu ya. Gampang kok. Semuanya bisa kok. Emang $20 itu per bulan ya, Pak? Iya, sekitar 326.000 kalau kurs sekarang ya. Oke, seorang kepala sekolah yang sedang memimpin rapat dewan guru. Oke, ya, kita akan demokan ini ya. Oke, seorang kepala sekolah yang sedang memimpin rapat dewan guru. Ya. Oke, kirim ya. Oke, silakan rekan-rekan yang mau punya ide
Oke, pengen gabung tapi hujan deras. Sama, ini di Depok. Pak Asep boleh scroll ke atas lagi tadi, Pak. Ya. Iya. Enggak yang bawah, Pak. Ini. Yang berjilbab tadi, ya. Stop. Makasih, Pak. Iya. Oke, nah ini seorang kepala sekolah yang sedang memimpin. Oke, ya. Kalau perintahnya lebih jelas, ini bisa, Pak. Misalkan guru-gurunya adalah guru-guru yang perempuannya berhijab, gitu, yang laki-lakinya ini sama boleh. Seperti ini tadi, Pak. Guru-gurunya yang ya. perempuan pakai jilbab. Dan ya. kami sekolah SMP Islam. Pak Abdur kalau mau ini diketik ya. Di sini saya hujan nih berisik. Oh iya. Dan laptop saya kurang mendengar. Oke. Tolong untuk banner warung makan buatkan gambar makanan nasi pecel yang enak dan menggugah selera. Oke. Gambar makanan nasi pecel yang enak dan menggugah selera. Oke, kita coba ya, bisa nggak ya? Gambar makanan nasi pecel yang enak dan menggugah selera. Pecel apa nih ya? Nasi pecel apa nih? Pecel ayam, nggak apa-apa lah. Saya suruh aja dulu ChatGPT-nya untuk buatkan. Oke. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Oke, baik. Ibu Purwanti ya. Nanti saya downloadkan semuanya di akhir. Saya akan berikan semuanya ke Wede. Si pecel. Oke, saya downloadkan ya. Oke. Nah, untuk resolusi gambarnya pun kalau misalkan untuk banner harusnya lebih spesifik. Buatkan resolusinya yang panjang gitu ya, lebarnya berapa gitu ya, itu bisa. Nggak mesti persegi kayak gini ya. Nggak mesti persegi kayak gini. Anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Oke, lanjut lagi. Maaf Pak. Ya. Menanggapi ya nasib itu tadi, maksudnya untuk banner tuh perintahnya tadi kurang jelas gitu ya, harus rinci gitu. Maksudnya gimana? Betul, Bu. Misalkan tadi kan disebutkan ini untuk banner ya, untuk banner. Mungkin banner kan biasanya agak lebar kan ya. Tapi kalau ini mau bisa masuk sih nggak masalah gitu. Maksud saya itu ukurannya gitu ya, ukuran yang dimaksud oleh kita kalau bisa lebih spesifik. Tapi kalau cukup kotak ya nggak masalah. Nah ini ya, bermain di halaman sekolah ya. Ini saya downloadkan ya. Oke, silakan ketik lagi selama masih ada. Oke, dewan gurunya pakai jilbab. Oke ya. Saya buatkan ya Pak Abdur ya. Iya. Oke. Saya revisi lagi. Seorang kepala guru ya. Dewan guru. Nah, ada guru laki-laki dan perempuan. Guru perempuannya menggunakan hijab ya. Oke, kirim ya. Oke, kirim. Oke, kirim. Oke, nah ini dia ya. Nah, tuh. Nah, mantap ini, Pak. Mantap ini, Pak. Iya. Bisa ya. Tolong linknya dikirim. Bisa ya. Supaya kami. Selama masih ada, saya akan teruskan dulu ya. Oke. Guru sedang mengajar. Peradaban manusia masa depan di Mars. Pak Asep, ya. Boleh nambah lagi? Boleh, ketik aja Bu ya. Boleh, siap Pak. Sampai jam 8.00 ya. Jam 8.00 saya nanti akan ke sesi yang selanjutnya, fitur yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kita kreasikan dulu ya yang sudah masuk di sini ya.
Nanti di akhir saya akan bagikan di Drive. Oke. Peradaban manusia masa depan di planet Mars. Oke. Petani tua yang sedang membajak. Oh, ya. Bisa, ya, bisa. Download. Nah, ini kemudian peradaban manusia masa depan di Mars. Ini fiksi nih ya. Bisa ini ya, bisa gambar khayalan ya. Oke, lanjut. Guru sedang mengajar. Oke. keren katanya. Oke. Wow. Aduh, keren banget. Peradaban kita di Mars kayak gini nanti rumahnya ya. Waduh. Saya nggak kepikir kayak gini ya. Nggak kepikir gitu ya. Oke, lanjut. Guru sedang mengajar. Ini umum sekali ya. Umum sekali. Ini gambarnya bisa lain-lain ya. Guru sedang mengajar. Oke, lanjut. Mungkin ini berapa gambar lagi ya. Oke, makasih. Nah, ini. Oke. Nih, Bu. Waduh, petir. Buatkan saya Umimpa. Oke, saya copy paste aja ya. Mudah-mudahan instruksi dari Ibu sudah jelas ya. Nah, ini guru sedang mengajar ya. Oke. Kemudian bawahnya lagi ya. Oke, keren. Makasih Pak Asep, pemandangan pantai dengan latar belakang sunset dan kapal yang berlayar. Oke, boleh. Ini konten kreator, ilustrator, ya, desainer. Ini adalah orang-orang yang terancam dengan adanya ChatGPT ini. Beneran ya? Ya bener Pak, gimana tuh? Saya padahal butuh desainer. Pakai ChatGPT aja Pak. Iya, yang terancam ya, bukan berarti benar-benar hilang ya, tapi terancam gitu ya. Karena sekarang bisa ini menggunakan ChatGPT. Justru profesi yang baru nanti yang cukup menjanjikan adalah prompt engineer. Artinya apa? Orang yang ahli menuliskan perintah, memahami mantranya ya Pak, keinginan dari ChatGPT. Itu ada profesinya nanti, dan itu mahal ya. Jadi Bapak dan Ibu, semakin Bapak dan Ibu mengenal ChatGPT, maka saat ini peluangnya semakin besar ya, demi kebutuhan-kebutuhan di masa depan gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Buatkan istana yang indah di atas awan. Oke. Asep, saya mau tanya. Boleh, Bu. Kalau misalnya semua aset yang kita dapatkan dari ChatGPT, masalah hak ciptanya gimana? Saya juga belum ada belum ada komplain tertentu ya. Tapi di sini kalau yang memang sensitif di DAL-E-nya juga ngasih tahu ya. Nah, konten ini mungkin berbahaya dan yang lainnya, silahkan submit feedback kamu gitu ya. Tapi kalau kata saya sih, karena ini dikreasikan, bukan menyaplok karya orang, saya kira aman ya. Aman ya. Saya kira aman. Widih, kastil di atas awan. Aduh, mantap sekali ya, mantap sekali. Oke, ada yang lain. Saya jadi tercengang-cengang ini ya, dengan ide rekan-rekan semuanya gitu ya. Terpikir seperti itu ya. Oke, pahlawan super dari hewan ayam. Oke ya. Logo untuk foto profil dengan nama Nelly Violita, warna pink disertai gambar kupu-kupu. Oke. Saya batasi ya, nih saya strip ya. Saya strip nih. Oke, habis ya, karena sudah jam 8. Tapi sebelum strip ini saya
saya kreasikan semuanya ya. Karena kita akan bahas yang lain yang lebih menarik juga ya. Nggak cuma gambar aja ya, ChatGPT Plus ini. Oke. Nah. Oke, Nelly Feolita. Oke. Kita pahlawan super dari ayam. Oke, siap. Pahlawan super dari ayam. Oke, keren ya. Oke, sekarang pahlawan super dari hewan ayam. Oke, tuh. Udah. Oke, udah ya. Kang Asep. Ya. Ada kuis nggak malam ini? Nggak ada kuis ya, tapi nanti di akhir saya akan berbagi info tentang ChatGPT ya. Kalau rekan-rekan ada yang berminat gitu, nanti di akhir ada. Karena kan ini benar-benar fokusnya kita ke ChatGPT Plus ya. Kang Asep, nanti saya ini aja ya, yang nanti saya japri aja langsung di WA ya. Ada boleh yang nanti mau saya ini tanyain. drive-nya saya bagikan kok ya di grup. Enggak, besar. ada yang mau saya tanyain. Wih, boleh. Pahlawan dari ayam. Jadi. Nggak apa-apa ya Kang Asep ya? Ya, silakan Bu. Gampang ya. Nanti ya, gampang. Nuhun Kang. Ya, sami-sami ya. Oke. Alhamdulillah sudah dipenuhi semuanya ya. Permintaan dari rekan-rekan semua yang we experience heavy server load. Oke. Katanya sedang servernya sedang penuh. Kalau sedang penuh gini kita buat tab baru aja. Nah. Guru presentasi di depan guru lain. Oke. Ya. Untuk versi DAL E3 kita ya. Saya downloadkan ya. Nah, untuk versi DAL E3 kita cukupkan sampai di sini ya. Mengkreasikan image dari DAL E3 kita cukupkan, nanti kita berpindah ke fitur yang lainnya. Rekan-rekan yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan bagaimana ChatGPT bisa mengkreasikan konten gambar ya. Mengkreasi bukan mencari ya. Mengkreasi bukan mencari. Nah, ini adalah hasil request dari teman-teman semuanya, yang mana teman-teman tadi meminta saya untuk membuatkan gambar-gambar tersebut ya. Setelah dimasukkan atau setelah diperintahkan kepada ChatGPT, maka gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah permintaan dari rekan-rekan semuanya ya. Keren. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita beralih ke fitur yang selanjutnya ya. Fitur yang selanjutnya nanti di akhir drive-nya saya bagikan. Oke, kita akan berlanjut ya di ChatGPT yang Plus ini. Kita akan berlanjut untuk membahas fitur yang lain ya, yaitu fitur plugin. Nah, di plugin ini macam-macam rekan-rekan semuanya ya. Ada chat with PDF, ada Foxscript ya. Ada video insight gitu ya. Dan yang lainnya. Salah satu contoh yang bisa saya demokan adalah nih, rekan-rekan kan sering membuat aksi nyata di PMM ya. Nih PMM ya. Guru ya, guru.kemdikbud.go.id ya. Nih, sering buat aksi nyata di sini kan. Nah, sering kebingungan kan bikin slide presentasinya ya. Bikin slide presentasi males banget gitu ya. Gimana dong? Nah, saya akan perlihatkan bagaimana caranya ketika kita ingin membuat presentasi dari video yang
kita tonton. Misalkan video tentang kurikulum merdeka, ya, makna kurikulum dalam pendidikan. Nah, apa itu kurikulum? Oke, kita putar saja. Kita putar YouTube-nya. Oke. Nah, lalu kita ambil linknya. Kita ambil linknya. Nah, kita ambil linknya. Nah, kita ambil linknya ya, copy link. Lalu di PockScript yang tadi kita buka di sini ya, di ChatGPT PockScript yang sudah kita buka, kita akan suruh dia untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan dari YouTube tadi ya. Transkrip dari link YouTube ini. Nah, kemarin bisa. Kayaknya bukan yang ini pluginnya ya. Kayaknya bukan yang ini. Coba. Kita ganti plugin. Mirip ini ya, Kang Asep. Mirip yang kayak di Antiago ya. Iya, tapi kalau ini lebih smooth kerjanya Bu. Kalau Antiago kan. Iya, sampai musiknya. Kita coba ya. Transkrip video ini. Saya udah bikin kontennya kok di YouTube saya. Oh, nggak kayak gini sih kemarin. Nggak kayak gini ya. Nggak kayak gini. Bukan ini. Saya yakin PockScript. Saya yakin yang merah. Yang ini nih. Yang merah. Nggak gitu. Tapi saya coba lagi lah. Pluginnya kita pilih dulu. Oke. Atau kita suruh aja di sini ya. Kita suruh ya. Loh, GPT 4-nya kok nggak bisa upload ya? Menu uploadnya hilang di sini. Nah, ya, muncul loh. Transkrip link YouTube ini. Ini sih harusnya pakai transkrip, pakai plugin. Oke, mohon maaf ya atas ininya ya, atas kendalanya. Tapi saya yakin ini pakai PockScript ya, PockScript karena saya kemarin buat transkrip dari video ini. Karena saya kemarin sudah buat YouTube-nya. Harusnya pluginnya Nah, tuh. Tuh, bisa. Nah, tuh ya. Tuh, transkripnya ya. Nah. Oke, ditranskrip sama dia semuanya ya. Nah, ini pakai PockScript ya. Pakai PockScript. Tuh. Nah, setelah ada materinya ini, ya kalau Antiago kan udah aja transkripnya. Nah, kalau ChatGPT ini plus bisa kita kreasikan. Nah, caranya apa? Nah, caranya apa ya? Coba lihat ya. Nah, buatkan saya slide presentasi
presentasi dari ini tadi ya, dari transkrip di atas ya, dengan format dalam bentuk tabel, dengan format slide, kemudian judul, deskripsi. Nah, kita coba ya. Nah, tuh ya. Nah, jadi kan tuh, jadi dalam bentuk tabel. Mengapa saya ingin dalam bentuk tabel? Lihat rekan-rekan semuanya, lihat. Nanti saya ingin langsung mengkonversi ini menjadi slide presentasi secara cepat. Sekali klik gitu ya. Dari tabel ini kita akan konversi menjadi slide presentasi sekali klik. Oke, selamat bergabung rekan-rekan yang baru masuk. Kita sedang mempraktekkan fitur ChatGPT di mana dari YouTube kita buat transkripnya ya. Ini transkrip dari YouTube, dan dari transkrip kita berikan perintah lain untuk membuatkan tabelnya. Tabel berupa format judul dengan deskripsi, dan kita akan copy ini. Lihat baik-baik, kita copy semuanya ini, kita copy ya. Lalu kita pastekan di Canva ya, di Canva. Nih lihat Canva. Nih saya akan buat desain di Canva. Nah, presentasi rekan-rekan semuanya buat presentasi di Canva. Nah, kemudian saya akan ubah warnanya ya menjadi warna ini. Bagian atasnya saya berikan judul ya. Judul. Ya, bagian bawahnya saya berikan deskripsi. Oke, deskripsi ya. Deskripsi. Nah, saya akan pindahkan hasil dari ChatGPT Plus tadi ke sini. Ya, ke sini. Warnanya silahkan disesuaikan ya. Misalkan mau merah. Ya, kemudian deskripsinya misalkan mau warna abu-abu gitu ya. Nah, kemudian mau kasih gambar misalkan kurikulum. Oke, kita beri gambar di sini ya. Lihat rekan-rekan ya. Dari hasil yang tadi sudah saya hasilkan dari ChatGPT, langsung di sini kita ke apps, aplikasi, lalu kita ke buat banyak, lalu kita masukkan data secara manual, lalu pastekan database yang tadi kita miliki seperti ini ya. Ya. Oke. Lalu saya klik selesai. Dan sekarang hubungkan judul, klik kanan, hubungkan dengan title. Deskripsi, hubungkan data dengan description. Dan lihat, saya klik lanjutkan, simsalabim. Akan terjadi sebuah slide yang otomatis ya. Otomatis bisa dikreasikan seperti ini. Ini hasil dari apa? Dari tadi kita mentranskrip videonya ya, mentranskrip videonya, sekarang langsung jadi slide-nya hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja ya, 5 menit saja. Yaitu dengan prompt, dengan perintah yang spesifik ya. Spesifik artinya saya bisa seperti ini bukan ujug-ujug, tapi dengan trial and error, dengan mempelajari gitu ya. Karena nggak semudah ini untuk bisa tampil tabel kayak gini. Coba aja Bapak Ibu, kadang-kadang tabelnya itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah saya sedang mendemokan plugin Foxscript. Artinya apa? Dia bisa mentranskrip dari YouTube ya, dari
platform video apapun gitu ya. Oke ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, bahaya apa? Oke. Nah, ini baru saya yang saya demokan baru satu plugin. Saya nggak mungkin bisa mendemokan semua plugin ya rekan-rekan, karena pluginnya itu ada banyak sekali ya. Ada PDF. PDF itu rekan-rekan semuanya. Nih, kita punya dokumen PDF misalkan buku sekolah. PDF-nya bisa kita upload. Kita bikin soal langsung saja. Dari PDF yang diupload, buatkan 10 soal. Itu bisa kayak gitu ya. Bisa ya. Bisa. Jadi PDF yang kita upload itu nantinya bisa kita bedah ya. Dengan cara memerintahkan ChatGPT untuk menganalisis PDF tersebut ya. Seperti AI PDF ini bisa ya untuk menganalisis PDF yang sudah ada. Caranya bagaimana? Coba dulu PDF-nya itu diunggah ke Google Drive ya. Mungkin saya demokan sebentar lah ya. Pak Asep, mau tanya dong. Itu fitur-fitur yang ada di chat GPT 4 tadi itu, kita pengen tahu karakteristiknya kayak gini nih. Ya tadi PDF bisa buat ini, itu ada di demonya gitu nggak sih? Ada panduannya gitu nggak Pak? Nggak ada Bu, nggak ada panduan. Ini benar-benar kita cari-cari aja, cari-cari orang yang sudah pakai, share gitu ya. Nggak ada panduan. Ini plugin ini panduan dari awal sampai akhir nggak ada. Ya, tapi di laman chat GPT-nya itu ada nggak kalau Anda mau ini? Biasanya kan suka ada itu tuh ya. Nggak, setahu saya ya, di halaman chat GPT hanya berupa secara umum saja gitu ya. Tidak secara ininya nggak ada. Iya, tidak bisa sampai ke detail gitu ya. Detail ya. Ini saya coba copy. Saya terbiasa pakai yang masih free Pak Asep. Iya. Nih ya, saya mau pakai AI PDF ya. Buatkan saya sinopsis dari buku panduan ini. Nah, lalu saya pastekan link PDF-nya. Ya. Kadang-kadang ada typo Pak, ada typo tuh. Iya. Dia nggak apa-apa ya? Bisa. Nggak apa-apa kadang-kadang. Oh, tetap bisa baca. Nah, kadang-kadang si AI PDF ini dia nggak terima di file Google Drive-nya, dia minta di ininya langsung gitu ya. Ini di webnya langsung gitu ya. Nah, kita tinggal login aja. Dikasih tempat sendiri lagi ya Pak. Lalu nah sebenarnya ini sudah pernah nih saya copy. Nah, kita tinggal pastekan di sini ya. Buatkan sinopsisnya dari buku tersebut. Nih kadang ya, saya juga trial and error ya. Kadang kalau servernya sedang oke, itu gak ada masalah tuh langsung dibuat. Tapi kadang-kadang ya agak error juga gitu. Tapi Pak Asep, ya dari hasil biasanya nih kayak yang begini-gini ya, hasilnya gimana? Itu sesuai nggak Pak Asep? Panjang pengetahuan saya gitu ya. Ini ChatGPT ini paling luas, paling kreatif dalam mengkreasikan gitu, baik itu gambar, baik itu teks gitu. Jadi walaupun database-nya sampai 2002 ya atau 2001 akhir, tapi dia keren sekali dalam mengkreasikan sebuah konten.
Nah, apakah ada kesalahan dari konten-konten tersebut? Mungkin tidak sesempurna manusia sih, tapi sangat membantu dan sangat-sangat luar biasa dari segi kecepatannya. Seperti kita mau membuat sinopsis dari PDF tadi kan, kalau kita baca itu akan sangat lama ya. Nah, kalau dengan ini lihat, buat sinopsisnya langsung bisa ya. Ini kita berinteraksi dengan PDF yang tadi kita upload tentang buku panduan pembelajaran dan assessment gitu. Nah, itu sangat-sangat cepat kita. Kalau bayangkan kalau kita harus membaca bukunya, itu kan lama sekali gitu ya. Itu lama sekali. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, ini saya baru menemukan hanya 2 plugin. AI dengan AI PDF dengan Foxscript. Banyak plugin lain, plugin Canva, plugin Web Pilot, ya. Ini diagram, ini belum. Nah, misalkan ini diagram nih, buatkan saya diagram kurikulum merdeka. Nah, ini juga membuat saya tercengang-cengang nih. Buatkan saya diagram kurikulum merdeka. Dikreasikan, berpikir. Tuh. Oke, ini sekaligus ya, sekaligus. Dan ini bisa diedit di aplikasinya. Bisa di diagram online atau di aplikasi yang lain. Ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kita terima dulu yang baru bergabung. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin yang plugin cukup ya. Yang plugin kita demokan cukup. Nanti rekaman sesi ini juga akan saya upload ke YouTube ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Nah, saya sudah mendemokan ini rekan-rekan semuanya ya. DAL-E dan plugin. DAL-E dengan plugin. Nah, sekarang saya akan mendemokan advanced data analysis ya. Kita akan mencoba menganalisis data ya dengan menggunakan artificial intelligence ya. Nah, data yang bisa dianalisis data apa saja sih? Bebas sih. Bebas. Data Excel kalau rekan-rekan semuanya punya boleh. Data CSV juga boleh. Nah, mungkin saya mau menganalisis nih ya, aktivasi belajar ID per sekolah, aktivasi akun tidak aktif. Coba ini ya. Nah, aktivasi belajar ID per sekolah. Nah, kita tanya kepada dia ya. Coba tampilkan resume dari data yang sudah di-upload. Nama sekolah, NPSM, jumlah akun tersedia, jumlah akun aktif, presentasi akun belajar ID ya. Nah, dari data ini, nah kita bisa melihatnya. Tunjukkan kepada saya 5 sekolah dengan jumlah akun aktivasi terbesar. Tuh ya, dia akan analisis lagi gitu ya. Tuh ya. Tuh. Ya, SMA 2 Depok gitu ya. Jumlah akun aktivasinya sekian, jumlah. Nah, sajikan dalam bentuk tabel.
Bisa kayak gini ya Bu ya, ya Bapak Ibu ya. Oke, hapus kolom NPSN. Bisa ya, tuh kolom yang nggak penting dihapusin gitu ya. Aduh, keren amat gitu ya. Ini dari mana? Dari data yang kita masukkan. Misalkan Bapak dan Ibu di sekolahnya punya big data ya, punya database yang besar. Masukin ke sini. Kita nggak perlu capek-capek untuk men-sort gitu ya. Mencari dari database tersebut. Kita tinggal perintahkan saja, maka nanti ChatGPT akan membantu menganalisis data tersebut gitu ya. Data pelanggaran, data tamu, data apapun itu gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mempraktekkan bagaimana yang namanya advanced data analysis ini ya. Oke, itu ya. Rekan-rekan semuanya, demo beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Perlu kunci dong setiap file agar dibaca nggak ya? Nggak perlu kunci. Yang penting database-nya kita upload ke ChatGPT dan bisa dilakukan. Yang paling keren kemarin saya, kan kalau kita punya materi dalam bentuk Word gitu ya. Word-nya itu kita upload aja ke ChatGPT. Buat aja perintah, tolong buatkan saya 10 soal dari dokumen yang sudah diupload, 10 soal PG gitu. Dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Dibuatin sama dia. Jadi nggak ngawang-ngawang. Ya, bikin soalnya tuh nggak ngawang-ngawang, tapi dari materi yang kita upload gitu ya. Kan kalau kuisis kadang-kadang materinya apa gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini bisa spesifik gitu ya. Apapun dia bisa baca. Word bisa baca, Excel bisa dia baca. Gambar pun dia bisa baca. Nih, saya contohkan ya, gambar ya. Gambar saya contohkan ya. Ya, saya mau memasukkan sebuah gambar ya. Bukan dari ChatGPT, tapi justru dari laptop yang saya miliki ya. Mana ya? Banyak kok ya gambar aja, gambar banyak. Saya ingin nah ini nih, saya dengan Kang Dero dan yang lainnya ya. Buatkan judul dan deskripsi dari foto di atas. Tuh, dia akan buatkan ya. Belum share screen, Kang? Maaf ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Ini ya rekan-rekan semuanya. Saya ingin menguploadkan sebuah file. Di bagian download ini, saya ingin menguploadkan sebuah file dari laptop yang saya miliki. Nah ini filenya, view-nya mungkin kita perbesar ya, extra light icon. Oke. Kita cari gambar yang nah ini ya, saya sama Kang Dero nih ya. Nah, saya sama Kang Dero nih. Buatkan saya judul dan deskripsi dari foto di atas. Sebentar. Ini kurang nyambung. Ngechatnya kita pindahkan ke atas dulu ya. Ke default ya. Kita upload lagi.
Kurang nyambung. Tadi saya lupa, tidak dipindahin dulu ke, masih pakai data analisis. Takutnya kurang presisi ya. Nah ini ya, open. Buatkan judul dan deskripsi. Nah, tuh Bang. Keseruan konferensi profesional, momen kebersamaan dan kolaborasi gitu ya. Dalam suasana yang hangat penuh semangat, kelompok profesional dari berbagai bidang berkumpul dalam sebuah konferensi luas. Mereka duduk di antara meja panjang, diatur secara rapi, dihias dengan laptop dan botol air minum. Dia bisa tahu ada laptop, ada botol air minum. Detail sekali ya. Yang menandakan sesi kerja yang intens. Di latar belakang tampak panggung dengan layar besar yang menayangkan presentasi, mengindikasikan bahwa konferensi ini tidak hanya tentang diskusi tatap muka, tetapi juga melibatkan peserta dari jarak jauh. Foto ini menangkap momen kebersamaan dan kolaborasi dengan senyuman cerah dan acungan jempol, menunjukkan optimisme keakraban di antara kolega. Ini adalah gambaran dari sebuah event profesional yang tidak fokus pada pertukaran pengetahuan, tetapi juga membangun jaringan dan persahabatan. Gila ya, keren banget. Bisa kayak gini gitu ya. Mau lebih lebay bisa ya, buatkan dengan bahasa yang lebih puitis. Bisa gitu ya. Bisa ya. Oke, judul Simfoni Keakraban di Ode Profesionalisme. Dalam balutan cahaya dan bayangan, para pendamba pengetahuan bertukar bisikan ilmu di bawah langit-langit ruang konferensi yang luas. Meja panjang seakan menjadi perahu pengetahuan, dipenuhi dengan alat navigasi digital dan oase kecil berisi air kehidupan. Panggung di kejauhan dengan layar seakan jendela ke dunia lain, merangkul peserta yang terhubung melalui hantaran ether. Foto ini adalah kanvas di mana senyum dan isyarat positif bercampur menjadi melodi harmonis. Sebuah pesta dari profesional yang merajut jaringan tak kasat mata dengan tantangan yang tertantang dari hati yang terbuka, memadukan karya dan keceriaan dalam satu irama yang memukau. Ini ya luar biasa. Ini bisa seperti ini ya rekan-rekan semuanya. Ini kehebatan dari GPT-4 ya. Kehebatan dari GPT-4. Dibuatkan bahasa daerah bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Misalkan kita mau buat soal bahasa Sunda gitu ya. Bisa enggak ChatGPT membuatkannya? Bisa. Ya, bisa. Saya pernah menganalisis sebuah link ya, misalkan saya pakai ini ya, saya pakai plugin lagi nih, saya pakai plugin yang namanya Web Pilot kalau nggak salah ini bisa ya. Nah, lalu saya cari artikel bahasa Sunda gitu ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. ID. Nah, kita akan buat soal dari sini misalkan ya. Materi Carpon misalkan ya. Nah, copy. Nah, lalu kita buatkan saya 10 soal pilihan ganda dari link ini. Soal pilihan ganda beserta jawabannya dengan format 5 opsi jawaban. Di awal jangan lupa ya ininya ya, role-nya ya. Menjadi guru bahasa Sunda. Nah, ini role-nya ya. Ini role-nya. Ini rumusnya untuk membuat instruksi yang spesifik. Ini roles. Role-nya sebagai guru ya, guru bahasa Sunda SMA. Kemudian tugasnya ini buatkan 10 soal pilihan ganda beserta jawab dengan format 5 opsi jawaban. Ya. Pada link ini.
Tuh. Ya, dia bisa. Naon nu dimaksud carita pondok ya, carita rekaan, carita ringkas puisi jawaban D. Bisa ya kayak gini. Nah, kemarin rekan-rekan semuanya saya sudah percobaan dari hasil ini ya, saya buat dalam bentuk tabel dan saya upload ke Quizizz. Bisa ya. Bisa nih, saya di Aspal Edu ya, sudah praktek ya di Aspal Edu. Jadi soal yang saya buat, yang seperti tadi, saya buat dalam bentuk tabel, lalu saya uploadkan ke Quizizz gitu ya. Nah ini, buat banyak soal di ChatGPT lalu impor ke Quizizz. Bisa ya, bisa. Jadi nanti soalnya benar-benar yang kita inginkan, presisi ya. Kemudian kita impor ke Quizizz. Nah ini kontennya ya, konten kedua terbaru dari saya. Ya, dari hasil yang seperti ini gitu ya. Nah seperti ini. Lalu bagaimana cara merubah ini menjadi tabel? Diubah saja. Ubah dalam bentuk tabel. Ya, dengan format nomor ya. Dengan format nomor pertanyaan. Ya, kemudian opsinya A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, E-nya apa, dan kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa? Tuh, enter. Nah, seperti ini tuh ya. Tuh. Nah, tuh. Nomor pertanyaan, A, B, C, dan D. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Dan lebih jelasnya nanti untuk yang bagaimana mengubah ke Quizizz-nya mungkin ditonton saja. Ya, ditonton saja. Yang jelas dari web bisa, dari file pun bisa jadi soal, kita mengarang pun bisa. Nah, satu hal lagi Bapak dan Ibu ya, ketika kita membuat prompt atau perintah, jadi yang saya sudah pahami, ini saya terima dulu ya yang baru bergabung. Yang saya pahami rekan-rekan ketika kita membuat sebuah perintah di ChatGPT ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi rule-nya sebagai apa ya, rules-nya, misalkan sebagai guru ya, bertindak sebagai guru atau berperan sebagai guru atau jadilah seorang guru gitu ya. Nah, kemudian tasknya, tugasnya apa, harus jelas tugasnya ngapain gitu ya. Kemudian yang terakhir konteksnya apa, ya konteksnya dalam bentuk apa. Saya contohkan ya, saya buta banget nggak ada materi apapun, saya hanya ingin membuat soal di ChatGPT. Yang pertama adalah rules-nya, ya berperan sebagai guru bahasa Sunda SMA kelas 11 misalkan ya. Kemudian buatkan saya buatkan saya 10 soal pilihan ganda beserta jawabannya ya. Kemudian buatkan saya 10 soal pilihan ganda beserta jawabannya. Kemudian buat dalam bentuk 5 opsi jawaban. Nah, kemudian konteksnya soal tersebut seputar materi, misalkan resensi buku ya, misalkan resensi buku. Nah, udah ini sudah minimal 3 hal tadi sudah terpenuhi. Rules-nya sebagai guru, tugasnya buat soal pilihan ganda, kemudian konteksnya yaitu seputar materi resensi buku ya. Nah, kalau punya contoh, misalkan contoh soalnya seperti ini lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini soalnya gitu. Itu lebih bagus lagi. Itu biasanya lebih presisi ChatGPT-nya gitu ya. Nah, saya hanya 3 parameter saja, nggak sampai ke contoh. Nah, tuh ya. Namun ada resensi buku teh ini bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa gitu ya. Bahasa yang lain saya belum coba. Bahkan E-nya lihat. Ini E dalam bahasa Sunda tuh E yang ada coraknya, dia pun bisa ngerti gitu ya. Ngerti gitu.
bisa ngerti ya. Bisa ngerti, bisa sangat presisi ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh 9, 10 ya. Nah, ini bisa nggak dipindah ke Quizzes? Bisa, gampang gitu ya. Tinggal buatkan dalam bentuk database atau tabel, tinggal ekspor. Nah, misalkan ini kan baru 10, buat 10 lagi gitu misalkan. Bisa gitu ya. Ubah dalam bentuk tabel. Nah, tuh ya. Tuh, dalam bentuk tabel ya. Nah, ini format ini sudah hampir siap pakai ini untuk dipakai ke Quizzes. Ya. Ini 10 ya. Kalau sudah 10 kayak gini, aduh, saya kan ujian akhir semester perlunya 30 soal atau 40 soal. Bisa nggak sih ChatGPT? Aduh, ChatGPT mah atau enteng kalau cuman begitu mah. Nah, oke. Buat 10 soal lagi. Nah, terus aja buat 10 soal lagi. Tangtos dihadapnya 10 soal tambahan. Ini nambah lagi ya, nambah terus. Bener nggak? Soalnya sih jawabannya sesuai dengan sesuai dengan materinya nggak? Ya tugas kita guru untuk melakukan editing, mengkoreksi atau memvalidasi soal-soal tersebut. Saya kira itu penjelasan dari saya, nggak kerasa udah hampir jam 9. Nah, saya copy dan saya pastikan di kolom chat ya, kolom chat. Oke, silakan Bapak dan Ibu bisa download ya hasil kreasi DAL-E tadi ya, DAL-E tadi. Aduh, rekan-rekan semuanya tidak menyangka saya banyak yang hadir. Terima kasih ya atas kehadirannya. Jujur ini hari ini lumayan seru juga. Tadi pagi juga membahas ChatGPT dan Canva sampai malam ini luar biasa. Jadi memang sedang ngetren sekarang ya, sedang ngetren gitu ya, sedang ngetren. Nah, nanti yang akun satunya lagi saya akan saya akan sharing kepada yang tadi minat. Nanti Google Form-nya akan saya cek. Tapi mohon maaf kalau sudah lebih dari 5 mungkin jadi daftar tunggu aja atau saya buat kereta baru ya. Kereta-keretaannya kalau dibilang penumpangnya nanti cuma 5 ya 5 gitu ya. Jadi mohon maaf saya nggak akan nambah 6 atau 7. Baik rekan-rekan semuanya. Kapan dapat konfirmasi Pak Asep nih? Malam ini langsung Bu, karena saya nggak bikin Japri sekarang, nanti kelihatan di sini. Iya, oke. Biar bisa nanti kita pakai ya Pak. Akunnya, username dan passwordnya nanti kelihatan. Tunggu aja langsung, Ibu bisa pakai malam ini juga gitu ya. Asik, makasih Pak Asep. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Apapun itu rekan-rekan bisa update semuanya di Aspal Edu ya. Di Aspal Edu silahkan. Kalau saya berkreasi, saya melakukan hal-hal baru, itu saya pasti sharing. Saya nggak tutup-tutupi. Saya pasti posting di Aspal Edu. Jadi pantau saja Aspal Edunya ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di lain sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya, keren. Oke. Sama-sama Pak, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.